Eh, Kalau saya sendiri, insya Allah ya siap revolusi. Kalau Agung sudah mati syahid, ya, selamatkanlah ibu, bapak, dan keluarga serta guru-guru di yaumil kiamah. Silakan ibu meridoi. Aksi Bela Islam Jilid 3 atau yang dikenal dengan 212 telah berlalu. Peristiwa itu mencatat sejarah emas kaum muslimin di Indonesia. Aksi 212 selain mencatat rekor sebagai demonstrasi damai terbesar sedunia, juga menyisipkan cerita unik sekaligus mengharukan. Ratusan santri asal Ciamis nekat melakukan aksi jalan kaki ke Jakarta. Aksi ini diambil setelah polisi mengintimidasi pemilik bus yang hendak mengangkut mereka. Aksi ini dimotori oleh Kiai Haji Nonop Hanafi dari pesantren Miftahul Huda II, salah satu pesantren yang terletak di Bayasari, Kecamatan Jatinagara, Ciamis. Ide itu muncul ketika GNPF MUI mengumumkan rencana aksi bela Islam jilid ketiga. Ahok tidak ditahan sampai saat ini, maka GNPF MUI memutuskan dengan aklamasi kesepakatan seluruh elemen untuk menggelar aksi bela Islam 3. Sayangnya, rencana GNPF itu dihadapi dengan berbagai reaksi negatif, dihembuskan isu adanya upaya makar dalam aksi bela Islam tersebut. Kalau itu bermaksud untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah, itu termasuk pasal makar. Aksi bela Islam jilid 3 itu nuansanya kan agak menciut. Kenapa menciut? Pertama, umat Islam ini semacam terteror dengan kosakata yang digulirkan oleh aparatur keamanan, terutama Kepolisian Republik Indonesia, bahwa aksi itu adalah makar. Dan itu cukup menjadi hantaman psikologis umat untuk menghadiri aksi bela Islam jilid 3 atau yang lebih dikenal dengan aksi 212. Ya, sangat tidak enak ketika rombongan para jamaah, para mujahid dituduh makar. Ya, sangat, itu adalah fitnah yang sangat besar. Polisi melarang aksi dilakukan di Bundaran HI dan menyatakan siap menindak tegas jika massa tetap nekat. Tidak cukup sampai di situ, polisi pun secara resmi mengintimidasi penyelenggara jasa angkutan yang hendak mengangkut massa ke Jakarta. Ternyata dari koordinator lapangan untuk pengadaan moda transportasi itu semuanya kesulitan berkaitan dengan himbauan setiap Kapolda bahwa PO Bus itu ada semacam pelarangan lah berkaitan dengan orang beramai-ramai datang ke Jakarta menggunakan moda transportasi bus. Halangan dan rintangan itu tidak mampu memadamkan giroh keislaman para santri. Tekanan demi tekanan itu tidak mampu menyurutkan langkah untuk menyambut seruan bela Al-Quran. Akhirnya saya mengeluarkan ide. 212 itu terkenal dengan kisah Wiro Sableng kan, dengan kapak 212-nya. Dan itu terkenal dengan kegamblingannya, gendeng lah kata orang. Gila begitu kan. Maka kata saya sambil berceloteh, kita harus ada ide gila nih. Untuk bagaimana psikologis umat ini bisa bangkit. Hingga akhirnya lahirlah gagasan untuk menghadiri aksi bela Islam ketiga dengan berjalan kaki. Kegiatan ini adalah kegiatan dalam rangka membangun syiar umat, membangun ruhani umat. Makanya bagaimanapun caranya, kita harus berangkat ke Jakarta.
Tapi itu tadi kita berkaitan terkendala dengan angkutan bus. Akhirnya saya berceloteh kita berangkat saja jalan kaki. Kita jalan kaki. Siapa sangka, rencana aksi itu mendapatkan sambutan luar biasa. Tidak hanya di dunia maya, para pengasuh dari pesantren lain pun menyambut ide Kiai Nonop Hanafi atau yang biasa dipanggil Aang itu. Semuanya sepakat gitu kan. Cuman kata sepakat itu sebenarnya tanda tanya. Gimana teknisnya, gimana itu masih blur saja semuanya. Masih blur. Nah, pada akhirnya rapat itu berakhir sekitar jam 10 malam. Kita makan nasi liwet ala pesantren pada saat itu. Nah, kita live di Facebook itu. Nah, semua pulang, yang pulang. Saya juga tidur istirahat. Bangun pagi-pagi, berjamaah sholat subuh, ngajar. Di sela-sela ngajar, saya buka ternyata video yang diambil pada waktu malam itu sudah di like 25.000 orang. Dan itu dibagikan lagi. Saya pikir ini akan menjadi viral bagi netizen tingkat nasional. Dan ini kata saya, ini harus ditindaklanjuti. Pertama itu yang paling heboh itu sudah pada duhur. Kenapa? Adik saya itu beli 1000 dukui cetok. Hari pada dukui cetok, beli cat, itu yang merah putih itu dicat, santri gerak semua ngecat. Ya, saya katakan di Facebook itu dukui cetok. Nah, caping itu kan. Dipanggil juga langganan tukang jahit, bikin selai. Selai yang merah putih itu kan. Itu semalam itu, malam Senin itu masih belum beres itu beresnya pagi. Nah, pas asar itu rombongan alumni, kita kan punya kajian alumni Miftahul Huda 2 namanya Hamidu, himpunan alumni Miftahul Huda 2. Itu ada 500 orang datang pas ngambrek juga. Akhirnya banyak orang, makin riuh tuh kita. Kita pakai modal sendiri, sundukuna juyubuna kata saya. Bahwa modal kita harus dari pesa kita sendiri. Kenapa? Ini untuk mengkanter pendapat orang bahwa gerakan-gerakan dari Bela 1, aksi Jilid 2 itu kan selalu dikatakan kita pemain bayaran. Nah, kita membangun ruh santri ini. Selain justru menggelorakan semangat, aksi boikot transportasi yang dilakukan oleh polisi juga menyingkap fakta ruh jihad belum padam dari dada kaum santri. Saya pun ikut dari rombongan, tetapi itu belum mendapat izin dari orang tua. Itu yang menjadikan jalan saya, Pak, setiap di perjalanan ya. Dan setelah saya sampai di Bandung, di kota Bandung, kan saya dekat rumahnya di situ, di Perhutani Gede Bage. Saya ke rumah dulu, ngomong baik-baik sama orang tua bahwa saya ini pengen ikut jihad. Sungguh kaget ya, Pak. Yang saya dengar dari orang tua, justru orang tua saya bilang gini, silakan jihad, bela agama Allah, bela Al-Quran, jangan takut mati oleh jihad. Kalau Agung sudah mati syahid, selamatkanlah ibu, bapak, dan keluarga serta guru-guru di yaumil kiamah. Silakan ibu meridhoi. Dan saya mendengarkan ceramah Aang yang membakar motivasi, dan dari Aang itulah yang membuat semangat saya makin bergebu-gebu dan mulai meluruskan niat, sehingga kesemangatan dan kelelahan itu bercampur dan semuanya terlihat enjoy aja sampai Jakarta. Nggak ada problem-problem yang begitu wow gitu. Aksi bela Islam jilid 1 kita ngutus utusan. Saya nggak berangkat pada saat itu. Saya ngutus utusan saja, beberapa alumni senior dan satu senior saya suruh berangkat ke Jakarta. Yang kedua, ketika aksi bela Islam ini dari pesantren kita 2 bis. Dan mereka merasakan ruhani bagaimana ketika di Masjid Istiqlal.
Saya juga yang mimpin dengan adik-adik saya. Di Ciamis dipimpin saya pada saat itu. Ada sekitar 15 bis. Kita berangkat, kita briefing dulu seperti mau berangkat jihad aja gimana. Nah, pas aksi jilid Islam, aksi bela Islam jilid 3 itulah sesungguhnya yang paling apa? Kan dikompa terus, dikompa semangat mereka, pemahaman mereka. Dan akhirnya ya memuncak ketika diajak jalan kaki nggak ada paksaan. Lagian jalan kaki bagi santri udah biasa. Udah biasa. 2 minggu sekali kita ajak jalan kaki barang 5 km mah ya santri biasa. Reaksi kaum santri ini jelas di luar perhitungan polisi. Rencana Long March yang disambut ribuan santri menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi mereka. Mungkin karena ini baru pertama kali dalam sejarah sejak Indonesia merdeka. Saya nggak kasih tahu polisi, sehingga mereka rame di jalan nih, ada apa katanya. Nah akhirnya kira-kira jam 10 kita sampai di Masjid Agung Ciamis. Dan itu udah ribuan ya, karena santri-santri dari setiap pesantren yang kita kontak itu ngirimkan, semua diangkut semua diangkut. Akhirnya kita kasih pengarahan-pengarahan. Pada saat itu saya nggak tahu, banyak media nggak tahu saya. Banyak media nggak tahu saya. Pokoknya kita jalan aja, jalan red. Pas di tengah-tengah acara, kasih Kanit Intel Polres Ciamis kontak saya, Pak Yai, Kapolres mau ketemu. Yo ya tunggu nanti beres acara pelepasan saya ketemu. Acara dilepas, jalan dengan mobil komando saya bikin. Ini nggak ada surat penugasan dari GNFO, saya bikin aja Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI Kabupaten Ciamis. Itu ijtihad ini saya. Ijtihad kan kalaupun salah kata Rasulullah satu, kalau benar dua kan. Idza ijtahadal hakim fa asoba falahu ajroni wa idza atoha falahu ajrun wahid kata Rasulullah. Makanya kalaupun saya salah kata saya masih dapat nih satu. Berangkat, rombongan berangkat, saya berangkat dulu ke Polres Ciamis. Saya kata, gimana Pak Yai katanya? Oh iya begini kata saya berangkat. Mau sampai mana? Sekuatnya kata saya. Di bala hari yang ditentukan, ribuan santri Ciamis turun ke kota menyongsong seruan aksi bela Islam 3. Kata Kiai Masum jangan dulu berangkat, kita siapin makan pagi juga. Itu bagaimana pesantren Cikole itu luar biasa mempersiapkan makanan untuk 5.000 santri. Dari berbagai rumah makan pokoknya nasinya diangkut, itunya dibeli, itu berapa juta tuh yang dikorbankan. Jadi kalau ada orang kepikiran ini adalah gerakan by design orang-orang politik, ini fitnah keji yang harus kita taklukkan dan harus kita sadarkan bahwa kita berangkat dengan satu keyakinan, ruh umat inilah yang akan kita bangkitkan. Istri saya yang menyiapkan logistik, 1 mobil penuh nasi bungkus pada saat itu. Ini disuka dari pesantren. Saya sudah ini sama adik saya, Ima, sama istri saya. Pokoknya di setiap titik ketika mobil logistik habis pulang, bikin lagi. Kenapa? Hitung-hitung makan santri kan dipindahin aja makannya, jadwal makannya. Jadi jadwal logistik makan biasanya di pondok, ya kita pindahkan ke jalanan ini. Istighfar takbir adalah menjadi kata-kata semangat dan komando pada saat itu. Namun, kitab suci Al-Quran yang dibela bukan hanya milik kaum santri. Aksi Long March ini disambut oleh kaum muslimin di sepanjang perjalanan Ciamis, Jakarta. Imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk. Nah pas di tengah di atas itu di simpangan ke Karaha itu kan, itu dari ada IIBF itu pengusaha-pengusaha muslim itu dia nyediain sekitar 5.000 kotak makanan. Saya katakan antum makan siang di situ, makanlah di situ semua. Dan ternyata udah ribuan orang jalan kaki. Pas sampai di Masjid Malangbong itulah sesungguhnya yang paling membuat semangat semakin membara itu kan. Itu ada teman saya Kiai Haji Tatang Mustafa Kamal. Beliau sudah nyambut di situ, beliau takbir,
Beliau sambut dengan sholawat, masyarakat ribuan tumpah ruah pada saat itu makanan. Subhanallah. Saya juga merinding pada saat itu. Air mata semuanya yang jalan, santri-santri menyeka air mata. Sampai-sampai saya lagi istirahat di sana. Ada ibu-ibu yang pakai mobil Toyota Rush. Yang mana ibu tersebut membawa makanan yang banyak kepada kami. Kami hanya bertiga di sana, Pak. Di tempat yang berbeda, di pinggir aula. Hanya bertiga sedang duduk-duduk. Memberi makanan yang banyak, terus uang 10.000. Dan setelah itu, ibu makasih. Semoga barokah, ya amin. Membawa lagi makanan yang banyak. Lalu saya bilang, aduh ibu di sini kebanyakan. Di dalam masih banyak orang-orang, ibu. Wah, ini mah tidak seberapa dengan perjuangan kalian dari Ciamis ke Jakarta. Terus ibu itu nanya, udah makan belum? Belum kan, pada saat itu belum. Belum, Bu. Tapi kata ketua saya sebentar lagi mau makan. Di mana makannya? Di sini. Kan ibu-ibu langsung datang-datang. Pas di Malambong sampai nangis. Saya juga nangis terharu melihat, subhanallah, saking antusias dari anak SD, SMP, SMA sampai nenek-nenek, kakek-kakek. Banyak itu yang antusias. Di Malangbong, pas saya berjalan ada ibu-ibu yang gimana ya, ujang cenah ti mana ti Ciamis, cenah leres-leres bade mangkat ke Jakarta, itu leres ibu kunaon atuh cenah bade mangkat. Saya innamal a'malu binniat, dari awal juga saya udah niat yakin bahwasannya saya akan membela Al-Quran, Bu. Ya gitu ya nak cenah. Oh iya, Bu. Sepanjang jalan, masyarakat menunjukkan simpati dan dukungan terhadap aksi ini dengan caranya sendiri-sendiri, mulai dari menyediakan logistik hingga ikut bergabung dengan kafilah Long March ini. Pas lagi mau sholat Jumat itu kan hujan, kebetulan saya kan kehabisan air wudhu tuh. Kebetulan banget Allah memberikan kepada umatnya untuk berwudu. Nah, langsung saja saya pakai wudu hujan. Itu karomah yang paling besar. Karena kapan atau irahanya umat Islam diberi karomah yang berlebihan, apalagi di Indonesia. Kalau lihat dari Palestina yang mau dibom lalu kembali lagi ke Israel. Nah, itu karomah juga. Kalau Indonesia baru kali ini saya merasakan karomah dari Allah. Tatkala mau ibadah, gak ada air, semua tank udah habis. Terus datang hujan, subhanallah. Saya sampai meneteskan air mata itu pada saat itu. Karena ya mau gimana lagi, Allah memberikan segalanya. Allah memberikan jalan, Allah memberikan yang baik untuk umatnya, karena umatnya itu lagi memberi Al-Quran. Tapi nanti akan mendakwai sebab Allah masih jalan eta untuk bikin ibadah, maka Allah nurunkan hujan, itu karomah. Perjalanan Long March kaum santri tersebut menyimpan berjuta makna tentang potret umat Islam. Pesantren ini sudah dicanangkan, kita misinya adalah ada al-asyarah litarbiyatil talamid, ada 10 target pembinaan santri, dan itu harus sudah hafal mereka sejak masuk pesantren, dan itu kita tulis di pintu gerbang pesantren. Salimul akidah, kuat akidahnya. Sahihul ibadah, ibadahnya harus sahih. Matinul khuluq, harus kuat akhlaknya, begitu kan. Musaqqaful fikri, luas wawasannya. Qawiul jismi, kuat fisiknya. Qadirun alal kasbi, mereka harus mampu menjadi entrepreneur sejati. Jangan nanti mengandalkan keluar pengen jadi PNS, kata saya. Kamu bangun menjadi bos sendiri.
Nafi'un lil ghair, mereka harus bermanfaat bagi orang lain. Harisun alal waktu, komitmen waktu. Makanya bangun santri sini jam 3. Komitmen, jiddiyatul amal. Mereka harus bersungguh-sungguh dalam beramal. Dan itulah yang dibangun di sini. Itu dipersepsikan, diformulasikan dalam bentuk keseharian. Ada semangat juang dan ghirah Islam yang tak bisa padam. Ada jiwa pengorbanan yang tak bisa diredam. Dan ada kekuatan baru yang muncul dari kaum santri. Ini hanya 1 hari. Hanya 1 hari. Saya kira kalau tidak ada intervensi Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin booming seperti ini. Karena kakak saya terus memotivasi saya. Udah dari sekarang niatkan tekad bulat kamu. Ini jihad. Mau kapan lagi kita kayak gini bela Al-Quran. Kita bela Al-Quran, nanti di akhirat Al-Quran yang akan membela kita. Kata kakak saya, kalau kamu mau pulang, itu namanya kamu sama dengan kabur dari peperangan. Dosa besar kan. Saya yakin akan sampai ke Jakarta walaupun bagaimana caranya lah, karena tidak ada yang tidak mungkin untuk Allah gitu di dunia ini. Aksi 212 sudah berakhir. Suasana haru dan bangga yang ada di hari itu perlahan akan pudar, dilekang oleh waktu. Namun ada PR besar menanti. Setelah semangat persatuan dan pembelaan untuk Islam tumbuh, hendak dibawa kemana umat ini selanjutnya? Sebab, semangat tanpa dikelola oleh manhaj dan ilmu yang benar, hanya menunggu waktu untuk pudar. Semua terpulang kepada para ulama. Apakah membiarkan semua hanya larut dalam euforia dan kebanggaan, atau justru merawat dan mengolahnya sebagai tonggak penting perjuangan ke depan untuk izul Islam wal muslimin. Saya kira pemerintah harus membaca dengan realitas yang ada. Kaum muslimin yang hadir itu berdasarkan pengamatan Google Earth itu kan lebih daripada 7 juta. Dan secara de jure, pemimpin, kalau dikatakan man of the year saat ini adalah Habib Rizik, mampu memimpin jutaan umat. Itu bahwa hukum harus secepatnya ditegakkan. Tidak boleh lagi ada rekayasa hukum harus ditegakkan. Kenapa? Orang itu suka bolak-balik. Ini katanya gerakan ini adalah gerakan yang anti kebinekaan. Justru kan sangat bineka, ini melebihi kebinekaan. Bahkan saya membayangkan kalau dari Malaysia saja tergerak, dari Brunei saja tergerak, ini bukan hanya kebinekaan tetapi kita kembali kepada kejayaan Majapahit, di mana Nusantara dulu meliputi Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina kan. Ini lebih daripada kebinekaan. Ini artinya bahwa pemerintah tidak boleh main-main lagi dengan kasus hukum penista agama ini. Kesadaran dari seluruh umat Islam, khususnya para santri gitu, apalagi mungkin kalau yang nggak ikut aksi mendoakan lah atau dukungan dari apa, para santrinya lebih giat lagi belajar, karena saya yakin masa depan santri itu bukan masa depan suram tapi masa depan yang cerah, sukses insya Allah. Cuma sedikit, yaitu jangan takut membela kebenaran dan bersatulah untuk umat Islam. Takbir. Kalau saya sendiri, insya Allah ya siap revolusi, akan ikut berjuang membela Islam yang utama, dan yang kedua membela Al-Quran, kemudian membela Indonesia juga, jadi gitu.
Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran setuju kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Allahu Akbar. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله